ilmu yang tidak dipraktikkan, seperti senjata yang berkarat, pelatihan hari ini adalah cara kita mempertajamnya. Tangkap minimal 3 poin dalam pelatihan hari ini, dan praktekkan. Mari kita mulai. Selamat pagi SDM yang luar biasa. Kami dari LPPM Widya Pratama hari ini akan memulai kembali sesi level up. Nah, untuk rekan-rekan yang di sini ya, supaya semangat, yuk kita coba yel-yel khas dari LPPM Widya Pratama. Kalau saya tanya, LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Rekan-rekan yang di sini dan juga yang online ya bisa jawab solid dan maju. Solid dan maju gitu ya rekan-rekan. Oke, siap semua? Sudah siap? Setelah itu jangan lupa tepuk tangan ya. Solid dan maju. Saya bilang tepuk tangan, rekan-rekan berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling semangat. Oke, siap? Siap Pak Pur? Ya, oke. LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Sekali lagi, LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Baik, sip. Semoga yel-yel tadi meningkatkan semangat juga untuk rekan-rekan yang online ya, karena kita di sini itu namanya programnya level up. Artinya kita akan belajar sesuatu setiap harinya, setiap hari Jumat, especially ya, setiap hari Jumat untuk menambah satu ilmu setiap hari Jumat level up. Nah, kali ini saya akan masuk ke sebuah ilmu yang sedang saya pelajari pelan-pelan juga sebagai staf SDM di LPPM Widya Pratama, di mana LPPM Widya Pratama misinya juga untuk tentunya meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Kita di sini bukan lembaga profit, melainkan non-profit, yang artinya kita di sini berperan untuk meningkatkan value dari sebuah perusahaan dan kami berfokus pada sistem sumber daya manusianya. Tentunya LPPM Widya Pratama di sini memiliki beberapa produk yang kita istilahnya bagikan kepada klien kita yang dapat digunakan untuk memfasilitasi para BPR karena kami fokusnya ke BPR ya, dari kepanjangannya LPPM yaitu Lembaga Pendidikan Perbankan dan Manajemen. Nanti kalau rekan-rekan cek di website ya, ini kan di PPT saya sudah ada websitenya lppmwp.org ya, rekan-rekan silakan buka. Di situ ada deskripsi dari perusahaan kami dan juga visi dan misi kami, tentunya yang fokus kepada bank perekonomian rakyat. Nah, di situ kami juga berkecimpung untuk seperti ITES, jadi kita juga memberikan fasilitas kepada klien kami untuk dapat menggunakan ITES supaya ketika calon-calon karyawan yang masuk ke BPR itu sudah ada hasil tes dan kita bisa mengetahui kualitas dari calon SDM tersebut. Nah, tentunya di bidang SDM yang seru ini ya, di bidang HR yang seru ini, kita juga perlu adanya regenerasi di dalam sebuah perusahaan, betul ya Bapak Ibu ya. Seperti contohnya di LPPM Widya Pratama sendiri sudah ada senior-senior hebat yang ada di sini seperti Pak Andri Gunawan, ada Pak Purwono dan juga ada Bu Indah. Nah, saya ini generasi cimitnya, generasi versi mini. Saya masih baru, saya belum ada 2 tahun di sini. Saya direkrut oleh tim LPPM Widya Pratama, senior LPPM Widya Pratama, untuk bisa ikut berkontribusi di sini dan diajak untuk berkembang bersama-sama di sini. Nah, tentunya untuk para rekan-rekan BPR juga perlu adanya regenerasi dan merekrut anak-anak baru, fresh, young generation kalau bahasa gaulnya ya, young generation gitu ya, karena generasi-generasi baru zaman sekarang itu sudah mulai masuk ke dunia kerja. Saya ini anak tahun 98, jadi rekan-rekan saya yang anak tahun 98 juga sekarang sudah bekerja atau mungkin sedang dalam berpetualangan untuk mencari pekerjaan. Jadi kami di sini juga masih eksplor, bahkan anak 98 masih eksplor ke dunia kerja. Nah, tentunya BPR sebagai sebuah perusahaan itu perlu menampakkan dirinya ya, menampakkan diri, menunjukkan diri bahwa ini loh, di kotamu tuh ada BPR loh, ada tempat kerja yang cocok kalau kamu tertarik ke usaha UMKM, kamu tertarik untuk berpartner dengan UMKM. Nah, BPR harus berani untuk menjadi salah satu perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan untuk rekan-rekan yang mungkin di luar sana ternyata passion ke arah UMKM, untuk mengenal UMKM. Nah, seperti itu. Jadi, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu topik yang mungkin rekan-rekan sudah sering dengar sih ya, ini mungkin ya.
Dulu beberapa bulan yang lalu mungkin ya saya juga pernah menyinggung namanya personal branding. Dari namanya sendiri aja sama-sama branding tapi sudah beda di depan ya. Personal itu artinya diri sendiri, sedangkan employer itu adalah pemberi kerja, perusahaan, organisasi. Jadi pemberi kerjanya yang ternyata butuh branding. Loh Mbak Tia, kok pemberi kerja itu butuh branding? Loh perlu employer branding itu perlu supaya untuk memperkenalkan tujuannya perusahaan ini hadir di tengah masyarakat itu untuk apa sih? Kan kita mau tentunya menarik orang-orang yang juga memiliki passion yang sama, tujuan yang sama, goals yang sama, dan mau diajak untuk ke arah tersebut. Nah kalau misalnya masyarakat tidak tahu ini goalsnya dari perusahaan ini apa toh? Apakah perusahaan BPR ini hanya untuk kredit? Apakah hanya untuk deposito? Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang beberapa kali diikuti juga oleh rekan-rekan BPR dan juga tim LPPM ikut di dalamnya, kami mempelajari bahwa ternyata untuk menempatkan value dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya sekedar fokus kepada produk jasa yang diberikan, tetapi juga bagaimana kualitas SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut juga harus ditunjukkan supaya generasi baru melihat, oh kerja di situ ternyata kita bisa jadi keren loh, kita diberi pelatihan, kita bisa dapat networking di BPR, jadi seperti itu. Nah kalau dari perusahaan sendiri belum melakukan namanya employer branding, bagaimana rekan-rekan di luar sana bisa tahu bahwa BPR melakukan hal-hal hebat untuk mengembangkan SDM-nya. Seperti itu ya, jadi makanya saya tertarik untuk mengangkat tema employer branding. Employer branding ini materi hari ini tidak banyak, tetapi semoga bisa mengena ke rekan-rekan semua. Oke, kita mulai saja. Nah, tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama, kita mau berbagi tentang konsep dasar employer branding. Employer branding sendiri itu mungkin bukan sesuatu kata yang baru ya. Bukan sesuatu kata yang baru ya, tetapi bagi saya yang anak baru di dunia SDM, employer branding ini menarik. Ya karena ternyata perusahaan itu juga perlu untuk menampilkan diri, tidak hanya personal seseorang saja seperti saya ini, Tia, yang perlu punya branding, tapi perusahaan pun untuk mencari SDM itu ternyata perlu branding. Makanya seorang HR itu tugasnya bukan cuma rekrutmen, tapi juga marketing SDM, istilahnya marketing SDM. Nah, kita akan belajar untuk memahami konsep dasar dari employer branding. Kemudian yang kedua, kita mengetahui manfaatnya bagi BPR. Ketiga, kita mencoba untuk menyusun langkah praktis membangun branding internal dan juga eksternal. Nah, disclaimer dulu ya sebelumnya, saya di sini bukan profesional yang sangat profesional, belum, karena di sini kita sama-sama mau level up ya. Saya juga baru mempelajari topik ini, jadi yuk kita sama-sama belajar dari beberapa materi yang saya temukan. Nah, definisi dari employer branding adalah, Pak Pur boleh minta tolong dibacakan? Kelihatan Pak Pur? Oke, mikrofon, minta tolong mikrofon. Ya. Pak Pur silakan pakai mikrofonnya. Pak Purwono bisa bantu saya untuk baca ini? Saya bantu di sini. Employer branding adalah definisinya. Employer branding adalah citra dan reputasi perusahaan sebagai tempat bekerja di mata kandidat maupun karyawan. Oke, terima kasih ya Pak Purwono. Baik, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Purwono, employer branding adalah citra dan reputasi perusahaan. Kalau personal branding itu adalah citra diri, employer branding itu adalah citra perusahaan. Jadi ketika perusahaan Anda memiliki citra yang bagus sebagai BPR di wilayah tersebut, jangan malu-malu untuk membangun citra tersebut atau istilahnya flexing citra tersebut. Jangan malu untuk flexing citra yang baik, tentunya ya, yang positif. Jadi menggambarkan bahwa definisi SDM di dalam BPR itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, berintegritas, dan juga punya kompetensi. Gitu ya, citra dan reputasi perusahaan sebagai tempat bekerja di mata kandidat. Bahkan di mata kandidat-kandidat itu kan berarti belum jadi karyawan toh. Berarti penting tuh employer branding untuk nanti supaya generasi berikutnya sudah pernah melihat ke arah BPR. Oh ternyata di Temanggung itu ada BPR ya. Oh ternyata di Purwodadi itu ada BPR ya.
oh BPR tuh bisa jadi tempat berkarir ya gitu. Karena tentunya BPR perlu terus bergenerasi kan, mencetak generasi-generasi baru yang sama berkualitasnya dengan SDM bagus sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari bahasa psikologi ya, kita juga melihat dari bahasa psikologi karena saya latar belakangnya psikologi. Sama seperti manusia ingin dipandang positif oleh lingkungannya. Kalau sebagai diri sendiri namanya self image ya. Organisasi juga butuh organizational image yang kuat. Image yang kuat. Jadi perusahaan itu perlu punya gambaran yang kuat. Kalau self image itu gambaran diri, kalau perusahaan itu organizational image ya. Oke, berikutnya. Nah, ini manfaatnya bagi BPR. Sama seperti tadi intronya ya. Manfaatnya saya padatkan. Saya bikin 3 poin saja supaya rekan-rekan bisa mudah mengingat dengan mudah ya. Dengan cepat juga. Manfaatnya sebenarnya apa sih bagi BPR employer branding ini Mbak Tia? Kok nambah-nambahi kerjaan? Loh, ini nggak nambah-nambahi kerjaan. Memang kelihatan berat di depan, tetapi ini akan membantu rekan-rekan di belakang tidak perlu kerja keras untuk mencari generasi baru yang tertarik untuk datang ke BPR sebagai karyawan, berkarir di BPR, seperti itu. Nah, yang pertama, menyesuaikan daya tarik organisasi dalam menarik talenta dengan pengelolaan anggaran yang cermat. Nah, serunya di zaman sekarang ya, kita itu melakukan personal branding ataupun employer branding itu sudah ada bantuan namanya sosial media. Terutama kalau kita mencari anak muda, itu tentu sosial media itu harus sangat dimasukkan ke dalam perencanaan marketing SDM. Ya, sama seperti ketika rekan-rekan melakukan perencanaan marketing untuk produk deposito, kredit, tabungan dan sebagainya, termasuk juga ketika rekan-rekan mempresentasikan kualitas SDM BPR di media sosial, karena di media sosial tuh jalurnya cepat, algoritmanya cepat. Jadi ketika tampil di layar-layar anak-anak zaman sekarang itu akan ternyata ada ya kantor namanya BPR, ternyata ada ya perbankan itu namanya BPR gitu. Jadi karena mungkin sudah ada banyak sekali bank-bank besar ya, jadi orang-orang terfokusnya pada perusahaan-perusahaan besar saja, padahal di wilayah mereka sendiri ada namanya Bank Perekonomian Rakyat gitu ya. Nah, tapi tentunya ini catatan lagi, kita tentunya berada di organisasi BPR tersebut, kita juga sebagai SDM juga harus tahu bahwa kita harus berkualitas dulu sebelum memamerkan citra kita kepada rekan-rekan baru di luar sana, calon-calon kandidat baru ya. Nah, yang kemudian kedua, berperan aktif dalam meningkatkan reputasi komunitas lokal. Nah, ini saya cocokkan dengan kasnya BPR ya, Bank Perekonomian Rakyat, yang biasanya lokasinya itu akan ada di daerah-daerah desa seperti itu. Jadi komunitas lokal itu uniknya BPR tuh di situ, di mana kita itu bisa meningkatkan reputasi komunitas lokal dari UMKM-nya dan sebagainya. Nah, saya merasa bahwa anak muda itu sebenarnya punya banyak ide bagaimana caranya untuk mempromosikan UMKM yang ada di sekitarnya. Kalau mereka dikasih kesempatan untuk ayo coba kasih tahu ide kreatifmu gimana caranya mempresentasikan UMKM. Nah, mungkin nanti ketika proses wawancara rekan-rekan dengan generasi-generasi baru itu bisa dijadikan salah satu pertanyaan wawancara yang mungkin kelihatannya, loh, aku kan kerja neng bank ya, kok aku disuruh promosi UMKM sih. Padahal dengan rekan-rekan membantu untuk mempromosikan UMKM yang ada di sekitar BPR, itu bisa menjadi salah satu bentuk kemitraan rekan-rekan BPR dengan para pengusaha-pengusaha UMKM yang melakukan peminjaman atau meletakkan deposito atau sebagainya di situ. Gitu ya rekan-rekan. Jadi sesuai dengan beberapa pelatihan yang sudah kami jalankan sebelumnya, hal tersebut disarankan oleh salah satu coach ya Pak ya, namanya Coach Tian. Itu juga menyarankan bahwa value dari perusahaan BPR tuh harus juga ada bedanya dari bank yang lain seperti itu. Nah, makanya komunitas lokal ini itu menjadi salah satu poin penting ya untuk rekan-rekan nanti juga ikut terlibat dalam menarik
talenta baru, kandidat baru, bahwa kita ini sangat-sangat support komunitas lokal loh. Nah kayak gitu itu menarik tuh. Jadi ketika sebuah perusahaan itu peduli pada sebuah kegiatan sosial pada komunitas lokal, itu akan menarik. Wah, ternyata ada perusahaan yang peduli nih sama masyarakat, peduli pada ekonomi sekitarnya gitu. Nah itu pasti menarik sih untuk anak-anak baru seperti saya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah psikologi kerja. Ya, reputasi positif itu meningkatkan makna kerja dan motivasi. Nah, makna kerja dan motivasi tentunya dengan image yang baik yang kita pancarkan kepada masyarakat, itu tentunya akan menciptakan motivasi dan makna kerja. Kayak ketika orang lihat gitu kan, kita pakai seragam BPR atau name tag BPR gitu, lewat tengah masyarakat atau lewat dari ibu-ibu PKK gitu ya, baru PKK ketemu arisan, lewat tuh kita, wih, wong BPR ya, wih, ada orang BPR gitu, ada kebanggaan karena sebelumnya kita sudah membangun citra image bahwa BPR ini itu bagus loh banknya, ini jujur loh banknya, ini pengelolaannya bagus loh banknya, aku dibantu loh waktu aku punya usaha, selain dikasih pinjaman, dipermudah dengan cepat, jaminannya juga dilihat dengan baik, saya itu dibantu loh, saya itu dikasih konsultan loh, saya malah dapat konsultan bisnis dari BPR. Nah seperti itu, jadi makna kerja dan motivasinya kita tuh jadi bangga, kita pakai label nama BPR itu jadi bangga, wih aku kerja neng BPR, bangga aku, seperti itu ya. Nah harapannya seperti itu, manfaatnya bagi BPR seperti itu. Nah berikutnya, siapa saja yang lebih baik terlibat untuk konsep employer branding ini? Yang pertama tentu saja HR dan atau personalia ya, merancang pengalaman kerja. Nah yang tadi itu, beberapa yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa pengalaman kerja yang mungkin nanti bisa, mungkin rekan-rekan nanti ketika sudah menjalankan akan mendapatkan pengalaman lain. 3 ini tuh hanya contoh saja, contoh kecilnya ya. Nah, jadi merancang pengalaman kerja. Jadi kita juga sebagai HR itu menilai setelah melakukan employer branding ini dampaknya apa sih kepada karyawan yang sudah ada di BPR maupun masyarakat di sekitar. Gimana sih rasanya pengalaman kerja di BPR, bagaimana gambarannya BPR di luar sana gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu saja pimpinan ya, direksi seperti itu, komisaris yang menjadi role model budaya organisasi. Tentunya ketika seseorang dipercaya untuk menjadi seorang direksi, direktur utama, komisaris, itu tentunya akan menjadi role model di dalam perusahaan tersebut. Yang mana direksi dan komisaris tentunya adalah gambaran citra perusahaan yang mengikuti budaya organisasi. Nah kalau di grup kita ada 5 ya, Bu Indah, Pak Andre, Pak Pur ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa 5 budaya organisasi dari BPR grup kita? Ada yang mau jawab? Pak Pur? Pak Pur mau jawab atau Bu Indah? Atau Pak Andre? Pak Andre, oke siap. Pak Pur minta tolong. Silakan Pak Andre untuk budaya organisasi dari grup kita. Ya, ini budaya organisasi yang pertama adalah integritas. Kemudian kedua kompetensi. Ya, betul. 3 semangat dan peduli. Betul. Keempat itu profesional proporsional. Betul. Kelima kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja sama. Betul sekali, berikan tepuk tangan untuk Pak Andre. Betul sekali. Nah seperti itu ya contoh budaya organisasi dari grup kita. Nah seperti itu, jadi role model tentunya role model di dalam perusahaan tersebut adalah tokoh-tokoh penting yang sudah terpilih bahwa oh ini bapak ibunya yang sangat-sangat menilai budaya organisasi loh, ini gambaran dari budaya organisasi kita. Sosok yang berintegritas, sosok yang berkompetensi, sosok yang semangat dan peduli, sosok yang juga profesional dan proporsional, seperti itu. Jadi role model. Jadi Bapak Ibu pimpinan itu merupakan role model yang menjadi bagian dari employer branding ini gitu ya. Kan tentunya kandidat generasi baru akan melihat, weh ada Pak Andre ini dari BPR. BPR mana Pak Andre namanya? BPR Agung Sentosa misalnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, ini hanya lewat di kepala ya. BPR Agung Sentosa, weh sesuai budaya organisasinya ya Pak Andre ini tuh berintegritas, punya kompetensi gitu ya. Nah jadi pimpinan itu fungsinya di dalam employer branding itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah tentu saja karyawan yang sudah ada di BPR yang menjadi
duta merek perusahaan. Nah, waktu itu sepertinya beberapa BPR sudah sempat membuat, ya waktu sesinya ke Humphrey Rusli kalau nggak salah, diminta untuk membuat testimoni sudah berapa lama kerja di perusahaan tersebut dan kenapa memilih untuk bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi karyawan itu tentu saja ada makna dan fungsinya yang ada di dalam employer branding ini, jadi duta merek. Ini loh tempat kerjaku. Ini loh perusahaan yang mana aku bisa berkembang, berkecimpung, belajar gitu ya. Jadi duta merek perusahaan. Kemudian ini optional, tim komunikasi atau marketing yang sebenarnya juga bisa digunakan oleh difungsikan HR-nya untuk menjadi marketing SDM. Seperti itu ya. Nah, ini manfaatnya bagi BPR. Jadi ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah employee value proposition. Penjelasannya adalah apa yang ditawarkan perusahaan selain gaji. Nah, psikologi kerjanya, dilihat dari psikologi kerjanya adalah bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi dan penghargaan ini pakai teorinya Maslow. Ya, kalau anak psikologi pasti Maslow meneh gitu ya, jangan bosen sama Maslow ya. Nah, kebutuhan aktualisasi ini contohnya seperti prestasi tentunya ya, apakah dia itu ketika dia berprestasi itu diberi penghargaan, apakah ketika dia itu butuh pembelajaran itu mau di upskilling ya, kalau istilahnya di LPPM Media Pratama ya, ketika saya nggak bisa melakukan satu skill, apakah perusahaan ini peduli untuk meningkatkan skill saya atau saya langsung di-cut? Nah, seperti itu. Jadi ketika gambaran citra diri perusahaan di karyawan itu, wah ternyata perusahaanku ketika aku isoki aku diajari loh, aku dikirim pelatihan ke LPPM Media Pratama, aku dapat sertifikat, aku dapat track record, aku pernah ikut pelatihan dan aku dapat prestasi. Seperti itu ya. Jadi apa yang ditawarkan perusahaan selain gaji itu tentunya nilai-nilai yang perusahaan tanamkan kepada SDM-SDM-nya, seperti itu ya. Kemudian ada budaya organisasi. Nah, suasana penjelasannya adalah suasana kerja dan nilai-nilai perusahaan. Ini kata-kata yang sangat penting di bagian psikologi kerjanya, yaitu kesesuaian. Ya rekan-rekan, ini penting. Kesesuaian. Jadi, ketika rekan-rekan membaca budaya organisasi itu integritas, supaya citranya sesuai dengan apa yang ada di dalam perusahaan, ya harus integritas juga, harus sesuai integritas gitu ya. Jadi setiap individu di dalam perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk membawa nilai itu dalam dirinya, yaitu integritas ya. Jadi kesesuaian nilai ini itu adalah salah satu hal penting untuk kita bisa berani employer branding. Kita mau menarik rekan-rekan yang baru untuk membangun BPR yang lebih kreatif, lebih masa depannya lebih maju. Tentunya kita perlu menanamkan kebiasaan kesesuaian nilai ya. Selain kompetensi yang ketika rekan-rekan ingin belajar sesuatu, ingin menambah sesuatu, integritas itu juga penting ya. Nah, kesesuaian nilai individu dan organisasi, person organization fit. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengalaman karyawan. Ini tadi hampir sama ya dengan yang tadi, yaitu employee experience dari proses rekrutmen, onboarding hingga pengembangan. Nah, ini mungkin belum ada gambar ini maksudnya apa sih kok dari proses rekrutmen, onboarding. Nah, kadang-kadang itu kita sebagai karyawan baru memang ya, ini saya sedikit cerita aja pengalaman sebagai karyawan baru, karyawan yang mencari pekerjaan ya, calon kandidat yang mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain dari proses rekrutmen. Ketika saya menjalani proses rekrutmen itu, apakah dari pihak perusahaan ini setidaknya memberikan saya kesempatan, atau misalnya kan ketika kita menanyakan, Pak, Bu, saya boleh bertanya nggak gimana proses rekrutmen saya? Gimana, sampai mana proses rekrutmen saya? Karena beberapa kandidat juga ada yang tanya seperti itu ke saya. Nah, tentunya supaya perusahaan itu punya citra profesional dan image yang tentunya baik, kita tentunya menjawab dengan baik juga dong kepada event akhirnya pada akhirnya karyawan tersebut belum bisa lanjut dengan kita, bekerja sama dengan kita tentu harus menjawab dengan baik ya, menjawab bahwa enggak yang, Pak, Bu, boleh saya tanya terkait kelanjutan dari proses rekrutmen saya? Kamu enggak lanjut
gak usah chat saya lagi. Waduh, itu image-nya aduh, itu akan buruk itu ya. Meskipun gak viral tapi itu tetap buruk karena impression satu orang itu sangat penting untuk citra perusahaan gitu ya. Jangan dikira hanya karena iki meng sak wong tak perlakuke sepenake dhewe ya, jangan gitu. Kan ada budaya perusahaan. Yuk dicek lagi budaya perusahaannya apa. Harus ada kesesuaian nilai dulu ya. Oke. Kemudian citra digital. Nah, ini di terakhir banget ya, citra digital ini ya. Bagaimana BPR tampil di media sosial atau job portal. Ini akan memengaruhi psikologi persepsi dan impresi pertama. Nah tadi itu seperti tadi, impresi pertama seseorang terhadap perusahaan kita itu penting loh. Kayak, BPR kok logonya lucu banget, BPR bunga merah gitu. Itu membangun impresi loh itu. Itu sudah impresi. Nah tentunya kita sebagai SDM tentunya juga harus memberikan impresi pertama yang baik. Wih, saya lewat depannya Pak Purwono orang BPR Agung Sentosa wangi banget ya kayak gitu misalnya ya. Wih, saya lihat Bu Indah matching banget bajunya, nah kayak gitu. Jadi impresi pertama itu penting ya untuk menggambarkan citra bahwa SDM BPR itu keren loh gitu ya, berkualitas loh gitu ya. Nah ini kita masuk ke strategi praktis membangun employer branding di BPR. Sekali lagi ini saya hanya memberikan contoh dan saran gitu ya, silahkan diikuti kalau memang berkenan, tapi kalau memang misalnya punya cara yang lebih baik malah lebih bagus gitu ya. Ini saya mau memancing kreativitas rekan-rekan semua, siapa tahu punya strategi praktis yang lebih baik. Yang pertama adalah cerita nyata karyawan, testimoni. Karyawan yang berkembang di BPR bisa jadi cerita yang menginspirasi. Maka dari itu LPPM Media Pratama juga sering ngajakin peserta pelatihan untuk memberikan testimoni nih kepada LPPM Media Pratama untuk mengukur apakah peserta itu merasakan sesuatu nih ketika pelatihan seperti itu ya. Ini kalau konteksnya LPPM Media Pratama. Nah kalau BPR bisa ke karyawannya yang berkembang di BPR, tanyakan misalnya dia berprestasi, tanyakan gimana kamu caranya berprestasi, kamu flexing dong cara kamu berprestasi gitu ya, supaya anak-anak muda terinspirasi nih, weh di BPR ada tokoh keren nih seperti itu, jadi mereka jadi pengen daftar ke BPR, pengen melamar ke BPR gitu ya. Nah kemudian tampilkan proses kerja yang humanis juga. Gunakan media sosial untuk menunjukkan budaya kekeluargaan. Tetapi disclaimer, ini bukan hanya formalitas ya rekan-rekan. Harus dari dalam perusahaannya sendiri sudah memiliki kesesuaian nilai. Bukan hanya formalitas untuk kita mau rekaman nih, ayo diberesin mejanya dan sebagainya baru dibersihin pas mau rekaman, gak boleh gitu dong ya. Harus itu mencerminkan sudah dari dalam, sudah menjadi budaya dari BPR tersebut, baru kita menunjukkan keluar bahwa punya proses yang humanis gitu ya. Kita bekerja sama dengan humanis di dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga kegiatan pelatihan. Nah, rekan-rekan yang dapat foto dari Pak Andre kemarin ya, atau dari video-video dari pelatihan seperti itu, bisa tuh di-share di grup di Instagram atau media sosialnya bahwa saya pernah ikut pelatihan nih karena BPR ku mendaftarkan aku untuk pelatihan, aku dikembangkan, aku diikutkan, aku diproseskan untuk makin maju lagi seperti itu ya. Kemudian, nah ini untuk rekan-rekan SDM ini mungkin bisa jadi masukan, perjelas jalur karir di BPR. Meskipun BPR itu adalah perusahaan kecil, BPR itu bisa jadi tempat belajar, berkembang dan berkarir jangka panjang. Juga rekan-rekan bisa mencoba buka peluang magang dan kerjasama dengan kampus, terutama kampus-kampus yang ada di wilayah. Misalnya ini BPR-nya area Temanggung, juga buka kerjasama dengan universitas yang ada atau sekolah tinggi yang ada di area Temanggung atau di area kota besar sekitarnya seperti itu ya, sesuai dengan BPR yang fokusnya pada komunitas lokal. Kita juga ingin membuka kesempatan ya bekerja untuk generasi-generasi muda yang ada di sekitar kita, tentunya dimulai dari situ dulu ya. Kemudian yang keempat, buka peluang magang dan kerjasama dengan kampus itu. Nah, employer branding itu harus dimulai dari exposure sejak dini gitu ya. Jadi mulainya dari dikit-dikit dulu, tapi sudah mulai dipancarkan pelan-pelan gitu ya. Tapi lagi-lagi harus sesuai dengan nilai yang ada di BPR. Nah yang terakhir adalah libatkan karyawan dalam konten branding, gunakan pendekatan otentik, bukan hanya formalitas. Oke, baik, seperti itu strategi praktis membangun employer branding di BPR.
Employer branding itu saya sampaikan ini tuh sebenarnya bukan niatan untuk supaya rekan-rekan nambahin kerjaan ya, kayak nambahin kerjaan yang wah gawe iklan meneh enggak. Tapi ini adalah untuk membangun nilai perusahaan, citra perusahaan, karena kan kalau personal branding itu kan sudah banyak ya, maksudnya diusahakan, dilakukan, dan kemarin bahkan saya juga sudah pernah menyinggung. Kali ini adalah saatnya perusahaan juga membangun citra diri, karena citra diri itu penting. Ketika seseorang yang memiliki personal branding yang bagus masuk ke perusahaan yang ternyata tidak menggambarkan citra perusahaan yang bagus, tentunya akan sangat disayangkan. Ternyata tidak match seperti itu ya, dan akhirnya SDM-nya mental lagi, SDM yang bagus mental lagi. Jadi itu juga akan menjadi kesulitan tersendiri bagi BPR untuk menjaga kualitas SDM-nya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, employer branding itu bukan soal pencitraan, tapi soal membangun kenyataan yang baik. Lagi-lagi kata kuncinya apa rekan-rekan? Kenyataan. Terima kasih Pak Pur, yang baik. Lalu membagikannya dengan cara yang jujur. Ya, sesuai budaya organisasi dari grup kita juga, jujur itu udah yang paling top, harus integritas gitu ya. Sebagai bagian dari SDM, kita punya peran besar dalam mendengarkan, memahami, dan menciptakan pengalaman kerja yang manusiawi. Itulah awal dari employer branding yang kuat. Nah, seperti itu rekan-rekan ya employer branding yang baru saya pelajari. Semoga topik ini menarik dan bisa menjadi bekal buat rekan-rekan SDM HR ya, untuk memulai istilahnya melihat bahwa kita itu perlu menunjukkan citra perusahaan yang baik sebagai seorang pemberi kerja juga gitu ya rekan-rekan ya. Sekian dari saya, Tiatira Parida Siregar, saya mewakili tim LPPM Widya Pratama mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan program Level Up pada hari ini. Kalau misalnya ada saran konten ya, saran konten silakan komen di bawah halaman YouTube kami. Silakan sampaikan topik yang mungkin menarik dan rekan-rekan ingin pelajari di Level Up. Seperti itu. Nah, sampai ketemu di Jumat minggu depan. Kita akan kembali lagi dengan topik yang menarik lainnya. Semangat pagi. Dadah.